Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, uh, para penonton semuanya. Sebelumnya kami dari kelompok 3, uh, mata kuliah studi kelayakan dengan dosen aku, Ibu dari MM. Di sini kami menggunakan perusahaan berupa PT Sinar Nusantara. Mungkin singkat saja, PT Sinar Nusantara Abadi itu dari perusahaan kita, uh, para pendiri, yang pengen menyelesaikan permasalahan keluarga, kebaharuan energi dalam ruang lingkup yang menghasilkan profit gitu. Misalnya tersedia PT Sinar Nusantara ini sebagai media kita mencapai hal tersebut. Nah, secara garis besar itu itu dari beberapa organik yang kita dapatkan di masyarakat, lalu dari maka itu menjadi robot. Lalu itu dimakan oleh ayam petelur itu nantinya akan menghasilkan telur yang kita jual. Lalu manggut juga kita jual, jadi ada dua revenue stream kita. Lalu sisa kotoran dari ayam itu kita pergunakan untuk biogas sebagai bahan dasar operasional kita, terutama di bagian listrik. Jadi sumber dari bawah sehingga kita profit dan bermanfaat semakin besar. Itu mungkin kita next langsung ya teman-teman. Oke, oke. Ini merupakan rekan-rekan yang ada di balik keseluruhan proposal ini. Saya sendiri Muhammad Romarkan Sunyoto dengan NIM akhir 226, lalu ada Muhammad Nawalia dengan NIM akhir 213, Trisuma Al-Fatala dengan NIM akhir 234, ada Putri dan Mina dengan NIM akhir 230, dan terakhir ada orang dengan NIM akhir 227. Oke, kita lanjut. Oke, dalam pembahasan ini ada beberapa yang akan kita bahas dari mulai profil usaha, lalu aspek organisasi, aspek pasar, aspek pemasaran, aspek teknis, aspek legalitas, aspek keuangan, dan aspek anda. Semuanya akan kita bahas secara komprehensif dan mohon disimak ya akan semua. Oke, jadi kita ke latar belakang dulu nih. Kenapa yang sebaik tadi udah dijelasin di awal, kenapa PT Sinar Nusantara Abadi itu ada? Jadi kita fokus di home base kita itu di Bogor, Jawa Barat. Di Bogor ini bisa menghasilkan 480 hingga 500 ton per hari sampah. 500 ton per hari, bayangin kalau udah 30 hari, itu tahun berapa yang akan dihasilkan oleh Bogor aja. Dan 70%-nya di antara rumah. Ini datanya valid dari BPS dan sistem lingkungan hidup Indonesia gitu ya teman-teman. Nah, 70% di antara itu rumah tangga. Jadi, mostly 70% itu sampah organik dan itu perlu kita selesaikan atau tidak masalah penumpukan sampah organik bisa mengakibatkan sakit, diare sakit ya, pencemaran lingkungan dan kawan-kawan udara sampai air kan bisa terjadi gitu akibat penimbunan sampah organik. Oke, terus yang kedua tadi kita sebutin dari sampah organik lalu membuat setelah membuat jadi nanti dimakan sama ayam, lalu ayamnya jadi telurnya itu nanti jadi dijual. Nah, tingkat konsumsi telur di Bogor itu 49 juta butir atau sekitar 2,9 ribu ton per bulan. 49 juta butir itu dapat dari konsumsi per kapita per bulannya konsumsi telur di Indonesia. Bahkan demografi di Bogor itu sekitar 5 juta. Jadi kalau kita kalikan sekitar ya 0,9 juta butir itu per 2,9 ribu ton lah. Kurang lebih gitu. Berarti bisa disimpulkan permintaan terhadap telur ini besar gitu. Dan kalau kita tinjau dari perspektif magot ya, ada jutaan ayam yang perlu dikasih makan di wilayah Bogor. Mungkin nanti akan kita bahas di bagian permintaan ya. Oke, jadi kita udah sedikit singgung terkait profil atau tentang PT Sinar Nusantara Abadi. Jadi kita ini sebuah perusahaan yang bergerak di bidang peternakan dan pembudidayaan hewan, khususnya magot dan ayam petelur. Peternakan
peternakan yang dikembangkan PT Sindang Nusantara Abadi tak hanya berorientasi pada profit, namun juga pemberdayaan lingkungan. Hal ini diimplementasikan secara nyata dengan memenuhi kebutuhan listriknya dengan biogas dan sumber pakan ayamnya dari maggot yang diperoleh dari pengolahan biokonversi sampah organik. PT Sindang Nusantara Abadi terletak di daerah Kabupaten Bogor dengan menyasar masyarakat umum hingga ternak. PT Sindang Nusantara Abadi bergerak dalam pengembangan bahan baku hewani yang berasal dari ternak berupa telur ayam serta pengolahan maggot yang outputnya dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak hingga pengolahan limbah organik. Oke, ini ada struktur organisasi kita. Kita mengadopsi struktur organisasi di perusahaan besar karena kita berorientasi ke sana. Jadi awalnya kita punya 4 bagian utama dulu. Yang di atas ada Chief Executive Officer yang dipegang oleh Sultan Al-Fatihah. Lalu di bawahnya ada Chief Financial Officer, lalu ada Chief Operation Officer, Chief Marketing Officer, Chief People Officer. CFO itu dipegang oleh Mas Bintang, CEO itu oleh saya sendiri, kan CMO itu sendiri dipegang oleh Indah, dan CPO itu dipegang oleh Intan. Di bawah CFO itu ada auditor dan divisi pendanaan dan investasi. Nah, secara singkat, CFO ini bertugas untuk mengelola sumber dana, pengalokasian hingga administrasi terkait hal itu semua, dan membantu setiap divisi dalam pengurusan hal tersebut sehingga terjadi administrasi pemberkasan yang terpusat. Jadi kita punya tempat yang jelas. Nah, CEO ini COO itu Chief Operational Officer, bertugas mengurusi terkait peternakan, biogas, maggot itu sendiri. Maka kita dibagi ini ada 2 divisi, yang ngurusin maggot sama yang ngurusin peternakan dan biogas. Kenapa peternakan dan biogas kita satu? Karena ini masih berkesinambungan, karena pengolahan biogas itu nggak harus setiap hari kita pantau, jadi hanya butuh masukan kotoran, kasih air, nggak kita aduk lanjut tinggal. Jadi bisa bareng sama dari peternakan biogas gitu. Lalu CMO ini Chief Marketing Officer, ya tugasnya ngapain? Yang melakukan pemasaran, menyampaikan value dari brand atau perusahaan kita. Ada editor, ada creative designer, ada marketing. Di dalam marketing jelas itu tugasnya menyusun strategi marketing, kontennya apa, dan kawan-kawan. Lalu diteruskan ke graphic designer, editor untuk merealisasikan konten digital marketing itu sendiri. CPO atau Chief People Officer yang dipegang oleh Mbak Intan gitu ya. Itu ada rekrutmen dan pengembangan. Rekrutmen tugasnya mencari sumber daya yang dibutuhkan, pengembangan tugasnya mengukur kapasitas di sumber daya yang sudah ada gitu. Dan selain itu juga ada kompensasi itu ada langsung menjadi tugas utama di CPO ini, dan mengurusi bagaimana siklus kompensasi yang ada di perusahaan. Oke, kita next ya. Ini ada aspek pasar nih setelah kita bahas. Bagaimana sih potensi dari produk kita, permintaannya gimana, dan kawan-kawan. Oke, produk utama kita itu sebenarnya maggot dan telur. Oke, teman. Untuk telur sendiri, kita akan produksi sekitar 8.000 butiran per hari ya. Nah, kalau maggot sendiri kita bakal produksi 2 ton. 1 tonnya untuk keperluan peternakan kita, dan 1 tonnya untuk dijual. Nah, ayam ini kita cantumkan di dalam produk, namun ini tidak kita masukkan dalam laporan keuangan. Kenapa? Karena di laporan keuangan itu sifatnya periode bulan dan tahunan. Kalau bulan, dan kan kita orientasi di tahun pertama PT Sindang Nusantara Abadi itu biasanya forecastnya laporan keuangannya mesti lebih tahu secara detail kita bahas pendapatan dan kawan-kawan itu di tahun ini saja. Jadi ayam ini kita jual sekian 2 tahun ketika masa produk kita itu tidak masuk dalam bahasnya secara komprehensif, kita bahas dalam pembahasan kali ini gitu. Oke, permintaan terkait telur itu ada 10 juta sebagaimana yang tadi kita jelaskan. 5 juta itu demografinya, dan 9,8 itu konsumsi telur per kapita per bulannya di Indonesia gitu ya.
Nah, kalau Maggot ada 154 juta ayam pedaging di wilayah Bogor. Berarti hanya ayam pedaging aja butuh 23.000 ton per hari untuk makan gitu. Itu baru ayam pedaging. Belum ada ayam petelur, ada ayam kape misalnya yang peliharaan gitu ya, bukan yang buat konsumsi. Belum ayam-ayam yang lain, belum unggas yang lain, belum maggot ini bisa dimakan oleh lele juga, ikan gitu. Berarti kan permintaan maggot ini juga besar gitu. Jadi peluang nih kalian ini juga besar. Tapi persaingan di dalam industri itu jarang gitu. Gak semua orang mau masuk dalam industri ini. Oke, terkait penawaran, jadi udah sempat disinggung, telur kita kan menghasilkan 8.000 telur per hari dan kira-kira itu 15,9 ton per hari ya. Itu dikalikan kalau misalnya telur itu beratnya sekitar 15 gram salah. Jadi itu sekitar 15,9 ton. Nah, tadi juga Maggot kita udah sebutin kalau kita bakal produksi 2 ton, 1 ton untuk dijual dan 1 ton untuk kebutuhan peternakan kita sendiri. Oke, ini ada proyeksi penjualan. Kita punya sistem yang kira-kira ini bakal tumbuh berapa persen, dan kita tempatin juga di proyeksi penjualannya ada standar errornya. Setelah di penawaran itu kita bakal memproduksi sekitar pertumbuhannya 5%, maka di proyeksi penjualan kita juga bakal kasih standar errornya dari 5%, 3%. Kenapa? Kita mengasumsikan ada produk-produk yang gagal terjual, karena itu termasuk risiko kita yang perlu kita mitigasi. Nah, di proyeksi penjualan di akhir 2020 itu ada sekitar 3 juta butir telur yang akan kita hasilkan dan terjual, dan untuk maggot kita bisa menghasilkan 16.690 kilogram di akhir proyeksi ini. Nah, terkait proyeksi permintaan ini kita lebih besar lagi, karena kita hanya mengambil sekian persennya dari proyeksi permintaan itu. Kalau telur itu ada 3 juta sekian, 3,6. Kalau maggot itu ada 20 juta kilogram yang harus dipenuhi. Nah, kalau di proyeksi penawaran, kita bakal memproduksi sekitar 17.000, dan untuk di telur itu kita akan memproduksi sekitar 3,5 juta butir. Kita masuk ke aspek pemasaran, bagaimana perusahaan bakal melakukan penetrasi pasar. Ini perusahaan baru yang gimana dia mengakuisisi konsumennya. Nah, kita bikin analisa itu pertama melalui Boston Consulting Group atau BCG. BCG ini berguna untuk kita mengetahui gimana produk yang kita punya itu masuk dalam kategori apa. Ini kita masuk dalam kategori stars dan cash cows. Kalau stars itu pertumbuhan marketnya, pertumbuhan pasar itu besar, tapi the market share itu lebih rendah, cenderung rendah gitu. Jadi dia pertumbuhannya gede, tapi paksa pasarnya kecil gitu. Jadi karena ini masih tingginya, masih fluktuatif, jadi dia perlu penetrasi yang lebih besar. Cara akuisisi market yang betul, melakukan posisi yang diinvestasikan yang sesuai dan kawan-kawan. Nah, ini kita kepada Megan. Kenapa market itu belum dikasihkan oleh peternak-peternak? Jadi perlu edukasi yang lebih, pemasaran yang lebih, proses meyakinkan peternak-peternak itu lebih kalau maggot ini lebih bermanfaat loh dibanding, lebih berkualitas loh, lebih bervitamin loh dibanding bukan lain. Nah, sedangkan di dalam kategori cash cows itu ada ayam dan telur. Ayam yang kita jual 2 tahun sekali itu, dan telur yang kita produksi 15,9 ton per hari itu.
itu masuk cash cows karena dia masuk dalam kategori yang komoditas benar-benar kita butuhkan. Kita kan menyasarnya sebenarnya bisnis to bisnis ya, pasar-pasar bisnis yang kita bermitra dengan rekan-rekan usaha F&B, bermitra dengan peternakan. Namun pada dasarnya ada dibuka oleh masyarakat umum gitu. Jadi pasarnya begitu luas dan nggak butuh penetrasi market yang begitu besar gitu. Nah, dengan punya produk yang dalam kategori cash cows, nah PT Sinar Nusantara Abadi itu punya komitmen menghasilkan lebih besar tanpa ikut yang besar juga. Jadi effort kecil tapi revenue yang kita hasilkan itu besar karena masuk dalam kategori cash cows dan juga komoditas. Nah, kita menganalisa nih quarter 5 courses ini berguna untuk menganalisis gimana kondisi persaingan di dalam industri Sinar Nusantara Abadi, yakni peternakan, pembudidayaan dan kawan-kawan. Nah, oke. Pertama terkait supplier power. Supplier power secara apa dulu ya, pakan maggot kita nggak bergantung sama siapa-siapa. Kita membudidayakan maggot untuk ayam. Jadi kita nggak perlu ke yang lain gitu. Mentok-mentok kita membutuhkan pasokan sampah organik yang akan kita ambil dari masyarakat dengan bekerja sama dengan dinas lingkungan hidup setempat. Jadi kalau misalnya dari masyarakat udah habis, kita bakal minta dinas lingkungan hidup, bro, minta dong sampah organik dari TPSK gitu. Nah, ini kan kita butuh portfolio dulu ya. Jadi kita butuh memungkinkan sistem kita udah bagus dulu. Terus terkait vaksin, ayam, dan kawan-kawan itu yang mungkin bisa jadi hambatan kita. Namun dengan keterbukaan informasi, supplier power ini bisa kita mitigasi, bisa kita rendahkan permasalahannya karena kita bisa banyak menemukan supplier dalam teknologi informasi yang begitu berkembang sekarang. Itu juga buyer power gitu. Buyer power ini mungkin akan kendala jika ekonomi itu krisis. Kalau misalnya ntar resesi 2023 benar terjadi, mungkin konsumsi telur bisa aja meningkat atau nggak telur. Kalau meningkat berarti dagingnya meningkat, telur jadi produk pengganti daging gitu misalnya ya. Ini ada kaitan sama substitusi itu nanti. Kalau misalnya benar-benar resesi terjadi dan telur agak mahal, bisa jadi permintaan kita merendah dong. Namun secara general telur tetap bisa terjangkau oleh masyarakat karena harganya yang cenderung lebih murah dari sumber protein hewani yang lain. Terus competitive rivalry. Kompetisi dalam industri ini cenderung tidak sesaturated di bidang F&B atau sana gitu ya. Karena barrier to entry dalam industri peternakan, pertanian itu sangat besar karena butuh kebedanan yang besar, pengetahuan, riset, hingga cintaan dia terhadap apa yang dibawa. Jadi ini menjadi poin plus PT Sinar Nusantara Abadi pada tahap awal penetrasi pasar dia. Terus terkait stage of new entry juga berkaitan sama barrier to entry karena barrier to entry yang besar. Kemungkinan orang-orang masuk dalam industri yang kita garap itu lebih kecil dibanding industri-industri yang lain. Memang di bagian competitive rivalry itu ada banyak yang sudah mulai membudidayakan. Namun dengan konsep yang kita bawa itu bisa dibilang belum ada menggabungan antara siklus maggot, biogas menjadi satu kesatuan yang berkelanjutan, itu belum ada. Kita masih peluang yang sangat besar itu. Lalu ada produk pengganti, kekuatan produk pengganti. Kekuatan produk pengganti itu berkaitan dengan sumber protein yang lainnya. Kita bisa dapetin selain telur, ayam, daging, tempe, tahu. Yang paling besar mungkin tempe tahu ya, karena kalau ayam dan daging itu harganya mungkin jauh gitu kalau secara satuan. Kalau secara kiloan mungkin ayam dan
telur bisa dekat gitu ya, 30 ribuan sama 25 ribu kan masih oke. Ini perlu kita lihat gimana bergerak pasar terhadap produk-produk tersebut sehingga perusahaan bisa tahu gimana cara biar telur ini berlaku dan tetap ada di dalam dapur masyarakat Indonesia, F&B Indonesia. Tapi seharusnya telur ini tetap dalam setiap masakan Indonesia ya, mayoritas martabak, nasi goreng, telur digoreng, telur ikhlas, terus ada banyak minuman goreng gitu. Jadi peluang kita masih besar gitu. Oke, kita next ya teman-teman. Terus analisis and matrix. Analisis ini kita pakai buat melihat potensi perkembangan perusahaan itu gimana. Kan ada tuh dari mulai market penetration, market development, product development, diversification. Pertama market penetration. Kita kan perusahaan baru, jadi kita perlu cara gimana membangun portofolio, membangun brand image, brand awareness, dan kawan-kawan dalam pasar. Apa ya, jelas teknologi informasi. Mungkin nanti bakal ditanya, telur itu kan produk yang komoditas, jadi tidak perlu pemasaran yang terlalu wah gitu. Namun, perusahaan baru dan mengincar segmen bisnis utamanya, kita perlu mengenalkan, ini kita punya loh produk yang bisa memenuhi kebutuhan kalian, bisnis kalian, yang berkualitas dengan siklus yang benar-benar kalian bisa kontribusi juga dalam siklus ini dengan membeli produk kita. Nah, namun nantinya mungkin dengan produk telur ini yang telur utama, kita nggak perlu penetrasi yang begitu besar. Setelah memiliki portofolio yang besar juga, dia adalah impact yang word to mouth dan kawan-kawan di metode pemasaran lainnya. Nah, kalau Megat kita bakal coba benar-benar edukasi lebih karena dia butuh metode penetrasi yang berbeda karena implementasi dalam masyarakat itu masih kurang. Terus terkait market product development, awalnya manggut itu bisa aja kita makan atau karena kita makan dalam kondisi duduk. Namun gimana caranya manggut ini bisa menjangkau banyak wilayah manggut PT Sinar Nusantara Abadi. Makanya kita sampai investasi ke mesin pengering yang bagus untuk mengawetkan manggut ini biar sampai ke pelosok-pelosok Indonesia gitu ya, dengan harga yang terjangkau. Tapi bakal dalam perkembangan kita bakal mikir supply chain-nya, rantai pasoknya biar harga ini tetap terjangkau gitu ya. Kalau bisa sampai pelosok itu cuma nambah 2.000, 3.000 gitu, tapi perlu rantai pasok yang jelas juga. Lalu terkait telur, kenapa telur itu kita kembangkan dengan manggut? Karena manggut itu punya kandungan yang bagus, dan dari apa yang kita baca, kita percaya bahwa ini bisa berimpact pada kualitas telur yang meningkat dibanding komputer lain. Selain itu jelas kemasan dan kawan-kawan kita desain sedemikian pas sehingga pasar itu tahu PT Sinar Nusantara Abadi ini produknya ini beda sama yang lain gitu, dari warnanya, dari cara kita melakukan campaign kawan-kawan. Nah, terus terkait market development, untuk mengembangkan pangsa pasar kita, jelas kita bakal banyak melakukan kolaborasi, banyak melakukan mitra dengan kawan-kawan, baik secara langsung, baik atau secara tidak langsung, dengan mengirim informasi atau membuat event kawan-kawan. Itu bisa mengembangkan pangsa pasar kita.
oleh event itu bisa jadi sponsor, itu bisa menjadi produk sebuah gelaran peternakan. Itu kan memperluas jangkauan PT Sinar Nusantara ini. Terkait diversifikasi, mungkin ini agak sulit dilakukan oleh PT Sinar Nusantara Abadi, kecuali kita melakukan diversifikasi di bagian kemasan. Kenapa? Karena produk yang kita buat itu komoditas common di dalam pasar. Maggot itu kan sudah common, cuma implementasinya aja yang kurang. Telur apalagi itu lebih common lagi, ayam apalagi. Jadi diversifikasi yang bisa kita lakukan itu lebih ke dalam bagaimana kita menjangkau pasar itu sendiri. Oke, ini ada hal yang lebih detail terkait strategi kita, yaitu STP marketing strategy atau segmenting, targeting, positioning. Jadi target utama PT Sinar Nusantara Abadi itu para usaha. Nah, utamanya yang umurnya itu 25-40 tahun, domisili di Bogor. Unit usahanya itu berkaitan dengan makanan dan minuman yang punya korelasi ke telur. Yang korelasinya ke manggut, lele, dan kawan-kawan yang bisa makan larva gitu. Nah, kita pengen mengarich teman-teman yang penggunaan teknologinya punya dulu gitu, memiliki akses teknologi informasi. Jadi kita mudah tuh mengedukasi pasarnya, tapi kita juga punya strategi untuk menjangkau peternak yang teknologi informasi yang begitu banyak. Jadi kita bisa dapat jangkauan yang lebih luas dari peternak dari dua metode tersebut gitu. Terus terkait preferensi kualitas, kita pengen mengajak teman-teman yang bergerak di peternakan dan F&B ini yang punya preferensi terhadap kualitas bahan bakunya, jadi bisa kita yang kalau merasa. Terus yang terakhir, jelas kita pengen menyasar peternakan, makanan dan F&B yang tadi udah dibahas ya, memiliki keterkaitan atau punya keinginan mengkonsumsi manggut dan telur gitu, baik ternaknya atau F&B-nya. Nah, terkait posisi pasar, pengen lebih atraktif gitu kan. Kalau sekarang banyaknya yang memproduksi, menawarkan produk-produk harga konvensional, jual biasa aja. Mungkin tadi di awal bisa lihat logo kita itu kan beda ya. Terus ada desain-desain kita, mungkin nanti ada dibahas di desain produk. Desain kita itu simple, jelas, tegas, kandungan jelas, pesan yang disampaikan jelas. Terus utamanya kita pengen menggampangkan konsumen itu ingat bahwa ini kan Sinar Nusantara Abadi loh. Jadi lebih masuk gitu di dalam ingatannya. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman. Kurang lebihnya maaf, mungkin nanti akan dilanjutkan oleh rekan kami. Terima kasih banyak. Selanjutnya yaitu mengenai bauran pemasaran 4P yang diterapkan oleh PT Sinar Nusantara Abadi. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu dari segi price atau harga. Nah, untuk PT Sinar Nusantara Abadi, mereka menetapkan harga dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya adalah kualitas produk yang ditawarkan. Untuk telur, biasanya mereka memasarkan secara per peti dengan harga Rp625.000 per petinya. Sedangkan maggot ditawarkan dengan harga Rp300.000 per 5 kg atau Rp500.000 per 10 kg. Selanjutnya yaitu promosi. Untuk memasarkan produknya, PT Sinar Nusantara Abadi ini menggunakan dua strategi utama. Yang pertama yaitu door-to-door strategi dan digital marketing. Nah, kenapa sih PT Sinar Nusantara Abadi itu masih menggunakan door-to-door? Nah, tujuannya adalah untuk menjangkau mitra yang belum mahir untuk memanfaatkan teknologi. Untuk tempat, peternakan sekaligus kantor milik PT Sinar Nusantara Abadi ini berlokasikan pada daerah Kabupaten Bogor, lebih tepatnya pada Kecamatan Gunung Sindur. Salah satu keuntungan dari lokasi ini adalah aksesnya yang mudah. Yang terakhir yaitu produk. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, PT Sinar Nusantara Abadi ini memiliki 3 produk yang akan dipasarkan.
dengan produk utama yaitu telur ayam berkualitas, lalu maggot kering yang akan dijual pada para peternak, dan yang terakhir yaitu ayam pedaging yang sudah tidak memiliki masa produktif untuk menghasilkan telur. Untuk memasarkan produknya, PT Sinar Nusantara Abadi ini menggunakan 6 teknik pemasaran yang dimulai melalui e-commerce. Di sini e-commerce utamanya yaitu Tokopedia. Nah, peran e-commerce di sini ini sebagai landing page sekaligus sebagai penata database konsumen dengan rapi. Terlebih, laman pada e-commerce ini kan dapat diatur, disusun sebagaimana keinginan produsen. Dilanjutkan dengan TikTok dan Instagram. Kedua sosial media ini dapat membuka jangkauan pasar PT Sinar Nusantara Abadi menjadi lebih luas. Karena dengan konten interaktifnya, kedua sosial media ini dapat diakses siapapun tanpa keterbatasan daerah ataupun waktu tertentu. Nah, teknik pemasaran selanjutnya yaitu door-to-door strategi atau dengan mendatangi mitra potensial untuk mencoba produk uji coba milik PT Sinar Nusantara Abadi. Nah, tujuan door-to-door ini karena kan PT Sinar Nusantara Abadi ini mengunggulkan kualitas produknya ya. Jadi keunggulan perusahaan ini tuh dapat dirasakan oleh mitra potensial tersebut. Selanjutnya melalui YouTube. Nah, YouTube ini PT Sinar Nusantara Abadi dapat membuat video informatif mengenai video maggot yang belum diketahui masyarakat awam, sehingga masyarakat awam dapat mengetahui mengenai produk tersebut. Dapat juga berupa video interaktif peternakan milik PT Sinar Nusantara Abadi. Dan teknik pemasaran yang terakhir yaitu melalui digital ads. Digital ads ini dapat berupa Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, dan lain-lain. Nah, penempatan teknik pemasaran ini dilakukan paling akhir karena diperlukan observasi dengan berbagai teknik pemasaran sebelumnya. Dengan observasi ini dapat ditemukan kira-kira konten apa yang paling cocok, platform apa yang paling cocok untuk mendatangkan konsumen atau yang sesuai dengan visi misi dan tujuan dari PT Sinar Nusantara Abadi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sekarang masuk pada bahasan aspek teknis dari PT Sinar Nusantara Abadi. Aspek teknis membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan operasional perusahaan, mulai dari rancangan proses produksi hingga rancangan layout pabrik. Yang pertama yang akan dibahas adalah mengenai desain produk. Di sini kita membahas dua desain produk yang terdiri dari desain produk kemasan maggot yang terletak di sebelah kiri dan desain produk untuk kemasan telur ayam di sebelah kanan. Untuk produk maggot kering, kami memanfaatkan karung sebagai kemasannya. Kami mengklasifikasikan kemasan maggot kering dalam dua ukuran, yaitu dalam ukuran 10 kg dan 5 kg. Kami juga mendesain kemasan maggot kering ini dengan sederhana. Sedangkan untuk produk telur ayam, kami menggunakan peti kayu untuk menjaga kualitas telur dan meminimalisir risiko pecah saat pengantaran. Kemudian masuk pada bahasan layout pabrik yang bisa dilihat keterangannya di sebelah kanan gambar. Kami merancang pabrik sedemikian rupa dengan mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya 1. Kandang karantina tidak bisa berdekatan dengan gudang pangan, kandang, pengelolaan maggot, pengelolaan telur, dan gudang telur. Alasannya adalah karena kandang karantina itu khusus digunakan untuk ayam yang sakit. Kemudian yang kedua itu ada bagian pengelolaan telur dan bagian gudang telur harus dekat dengan bagian luar pabrik. Alasannya adalah agar produk bisa lebih efektif dekat dengan tempat moda transportasi distribusi. Kemudian yang ketiga itu ada gudang peralatan dan gudang pangan yang dibuat berdekatan karena mereka itu masuk ke dalam kategori penyimpanan persediaan. Kemudian drainase limbah dan biogas itu dibuat bersebelahan. Alasannya adalah karena kedua bagian tersebut itu adalah bagian terkotor yang berkaitan dengan urusan limbah dan limbah pabrik dan kotoran. Kemudian yang kelima itu ada kantin dan kantor utama yang masuk pada bagian luar pabrik karena bagian itu masih masuk kawasan yang cukup bersih. Selanjutnya ada bahasan mengenai spesifikasi layout kandang yang terbagi atas dua rancangan. Yang di sebelah kiri itu ada layout kandang maggot dan yang di sebelah kanan itu ada layout kandang ayam. Alasan mengapa kami meletakkan masing-masing kandang saling bertolak belakang satu sama lainnya di tengah-tengah ruangan adalah untuk mempermudah melakukan proses operasional seperti memberi pakan dan proses panen, dan juga untuk mencegah pelampukan dinding akibat kotoran yang tidak terjangkau. Nah, kemudian akan dibahas mengenai layout biogas. Kami merancang sistem biogas ini ada yang tampak di atas tanah dan ada juga beberapa bagian yang ditanam di dalam tanah. Jika dilihat di gambar, ada
bagian-bagian yang terletak di atas tanah itu adalah bagian-bagian yang paling sering dijangkau oleh petugas, seperti inlet atau tempat menyuplai kotoran ayam ke dalam sistem biogas, outlet atau tempat saringan sisa-sisa residu yang tidak terolah menjadi gas, dan inverter atau tempat mengkonversi gas menjadi daya listrik. Selanjutnya ada desain kandang ayam secara sederhana, yang di bagian kiri itu ada bagian rancangan kandang ayam dan yang di sebelah kanan itu ada rancangan kandang maggot. Rancangan kedua kandang ini sudah disusun sedemikian rupa untuk mempermudah karyawan melakukan proses panen. Yang pertama itu pada bagian ayam, ada bagian yang paling penting adalah bagian yang digambarkan dengan miring. Itu gunanya adalah agar telur bisa menggelinding ke depan kandang sehingga petugas dapat dengan mudah mengambil telur tersebut. Kemudian ada alasan mengapa kandang ayam ini disusun seperti bersusun tangga adalah agar kotoran-kotoran ayam yang berasal dari ayam-ayam di tingkat atas tidak dapat mengenai ayam-ayam yang berada di posisi bawahnya. Kemudian itu ada untuk desain kandang maggot, kami mendesain agar ada saringan di bawahnya, tepatnya digambarkan dengan 2 garis yang ada di bagian kotak besar itu. Sehingga karyawan yang hendak memanen maggot itu hanya perlu menggoyang-goyangkan saringannya itu agar maggot bisa dipanen dari hasil saringan yang tadi sudah dilakukan sebelumnya. Nah, kemudian masuk pada tahap proses produksi. Yang pertama itu ada tahap persiapan yang terdiri atas 4 tindakan. Yang pertama itu ada bagian pembuatan kandang dan sistem biogas yang sebelumnya sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua itu ada tahapan rekrutmen karyawan. Tahap rekrutmen karyawan ini akan dilakukan setelah pabrik selesai dibangun oleh pihak ketiga. Tahapan rekrutmen ini meliputi kegiatan seleksi administrasi, psikotes, dan wawancara. Kemudian yang ketiga itu ada tahapan pelatihan karyawan berupa pelatihan induksi yang bertujuan untuk melatih dan mengenalkan sistem perusahaan kepada karyawan. Kemudian tahap yang terakhir itu ada tahap pembudidayaan dan penetrasi pasar awal. Kegiatan ini adalah merupakan langkah awal perusahaan PT Sinar Nusantara Abadi dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Pada tahapan ini, semua pihak akan mulai mengerjakan tugasnya sesuai dengan posisinya masing-masing. Nah, kemudian masuk pada tahap proses produksi yang kedua adalah tahap operasional yang terbagi sesuai dengan bagian kerja pada sistem organisasi perusahaan. Yang pertama itu adalah dari tugasnya CFO atau Chief Financial Officer, yaitu yang pertama itu ada auditor. Auditor bertugas untuk melakukan pengecekan terhadap arus keuangan yang ada di perusahaan. Kemudian selanjutnya ada pendanaan dan investasi yang bertugas untuk merekat setiap tindakan operasional perusahaan sebagai bentuk realisasi pendanaan yang dilakukan dalam suatu periode yang sudah ditentukan. Kemudian tugas yang kedua itu dari bagian COO atau Chief Operating Officer yang terbagi atas 2. Yang pertama itu ada bagian peternakan dan biogas. Bagian peternakan itu bertugas untuk memastikan kebutuhan ternak ayam itu terpenuhi, sedangkan orang yang bergerak dalam sistem biogas memastikan bahwa sistem biogas itu tetap berjalan secara baik mulai dari tahap pertama kotoran dimasukkan ke dalam sistem biogas hingga menjadi gas yang dapat dikonversi menjadi listrik. Kemudian yang selanjutnya itu ada maggot, yang mana orang yang terlibat dalam sistem maggot ini harus memastikan keberlangsungan sampah organik yang didapatkan hingga proses pembibitan dimulai kembali. Tugas yang ketiga adalah dari bagian CMO atau Chief Marketing Officer yang terbagi atas 3. Yang pertama adalah bagian editor yang membantu merealisasikan rencana pemasaran dalam aspek-aspek digital advertisement berupa visual video. Kemudian yang selanjutnya itu ada bagian graphic designer yang tugasnya hampir sama dengan bagian editor, namun hanya sebagai dalam bentuk grafis dan ilustrasi saja. Kemudian yang ketiga itu ada digital advertising yang bertugas untuk merancang strategi dan ide pemasaran sebelum akhirnya direalisasikan oleh bagian editor dan bagian graphic designer. Kemudian yang terakhir itu ada dari bagian CPO atau Chief People Officer yang terbagi atas 2. Yang pertama itu ada sistem rekrutmen yang bertugas mencari sumber daya yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Kemudian yang selanjutnya itu ada bagian pengembangan yang terlibat dalam sistem pelatihan dan peningkatan kompetensi karyawan, kemudian melakukan pemantauan kinerja pegawai dan juga pemberian kompensasi terhadap pegawai.
Nah, kemudian ada tahap proses produksi yang selanjutnya adalah tahap evaluasi dan perencanaan. Evaluasi dan perencanaan akan dilakukan secara berkala di minggu terakhir setiap bulan yang dimulai dari evaluasi dan perencanaan dalam lingkup divisi terlebih dahulu. Nah, setelah 3 hari evaluasi dan perencanaan lingkup divisi selesai dilaksanakan, maka kegiatan evaluasi dan perencanaan akan bergulir ke dalam lingkup bidang. Kemudian setelah masuk ke bulan barunya, setelah evaluasi dan perencanaan lingkup bidang selesai dilaksanakan, maka akan dilakukan evaluasi dan perencanaan dalam lingkup perusahaan dalam bentuk rapat besar perusahaan. Hal ini dilakukan agar penyampaian evaluasi dan perencanaan dapat tersampaikan secara efektif. Selanjutnya masuk pada bahasan metode persediaan. Metode persediaan yang dimanfaatkan PT Sinar Nusantara Abadi adalah metode FIFO atau First In First Out. Metode ini memprioritaskan konsumsi atau pemakaian produk yang diterima terlebih awal. Hal ini dilakukan mengingat produk yang diproduksi oleh PT Sinar Nusantara Abadi ini memiliki daya simpan yang tidak begitu lama. Jadi metode ini dianggap efektif sesuai dengan kebutuhan persediaan yang dimiliki oleh PT Sinar Nusantara Abadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, kita masuk ke aspek sumber daya manusia. Di sini pertama ada proses rekrutmen dari perusahaan PT Sinar Abadi. Nah, yang pertama itu ada proses seleksi administrasi. Nah, yang pertama itu ada proses rekrutmen dari PT Sinar Nusantara Abadi. Nah, yang pertama itu ada proses seleksi administrasi. Nah, pada tahap ini tuh segala berkas dan seperti CV, terus pengalaman bekerja yang menyangkut berkas-berkas dari para calon pekerja itu diserahkan untuk dilakukan pemfilteran oleh pihak sumber daya manusia di PT Sinar Nusantara Abadi. Jadi seperti di mana dia berkuliah, di mana dia berpendidikan, pendidikan terakhir apa. Lalu yang kedua ada interview. Nah, interview ini kita ada 2 bagian interview dalam rangkaian proses rekrutmen di PT Sinar Nusantara Abadi. Yang pertama itu lebih kepada topiknya tuh lebih kepada menanyakan bagaimana latar belakang dari calon pekerja ini, apa yang sudah dia laluin, dan ini dilakukan oleh bukan dengan tenaga ahli dari HRD, tapi untuk menentukan apakah dia cocok untuk lanjut ke tahap berikutnya. Nah, yang tahap berikutnya itu tahap psikotes. Menurut kami psikotes atau kesehatan mental dari para pekerja ini sangat dibutuhkan dan menjadi sesuatu yang penting karena seperti bisa kita lihat sekarang, saingan di dalam tempat kerja itu bahkan perusahaan tidak menerapkan persaingan kerja yang ketat dan kompetitif gitu, tetapi terkadang di dalam lingkungan karyawannya itu sendiri dia menciptakan pressure pekerjaan untuk melakukan yang terbaik. Jadi makanya dari situ kita membutuhkan mental dan tenaga yang sesuai dibutuhkan dengan posisi pekerjaan yang dilamar oleh calon pekerja. Nah, yang terakhir ini interview dengan pihak manajer HRD atau Human Resource Development bagian rekrutmen. Nah, di sini benar-benar ditentukan apakah kandidat tersebut cocok untuk bekerja di perusahaan ini. Dan pada tahap ini juga membahas berapa upah yang pantas untuk diberikan oleh calon pekerja. Nah, lanjut. Nah, ini ada sistem pengembangan dan kompensasi di perusahaan kami ya. Yang pertama itu pelatihan induksi. Pelatihan induksi ini kayak introduction, pengenalan. Jadi gimana sih calon pekerja ini supaya tidak bekerja hanya di ambang-ambang dan bekerja sesuai dengan apa yang dia lihat dan dia tahu, jadinya begitu salah dan tidak sesuai dengan
nantinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan. Makanya dari situ pelatihan induksi ini dilakukan pembelajaran menggunakan rekan dari rekan pekerja yang sudah lama bekerja di situ, sehingga dia tahu bagaimana prosedur yang harus dilakukan untuk bidang pekerjaan tersebut. Selanjutnya ada pelatihan mentoring. Nah, pelatihan mentoring ini kurang lebih sama ya kayak pelatihan induksi, tetapi bedanya mentoringnya itu benar-benar dipasang-pasangkan. Jadi salah satu karyawan dimentor oleh sesuatu, misalnya bagian keuangan dimentor sama staf bagian keuangan yang memang sudah lama bekerja di situ. Selanjutnya manajemen performa. Manajemen performa ini untuk mengukur bagaimana perkembangan dari karyawan itu tetap konsisten dan tidak ketinggalan istilahnya. Jadi setiap periode tuh ada poin-poin bagaimana karyawan itu harus mencapai titik kemampuan yang sesuai dengan bidang pekerjaannya. Selanjutnya body system. Nah, body system ini 11-12 lagi dengan mentoring, tetapi dia rekan kerjanya ini seperti menjadi pelatih dalam perekanan pekerja dua karyawan ini. Selanjutnya shadowing lebih ke mengamati. Jadi calon pekerja baru mengamati karyawan yang sudah lama bekerja di situ, bagaimana sih caranya dia melakukan ini, bagaimana sih caranya dia melakukan ini, tidak seperti harus diarahkan satu persatu. Maka dari situ perlu ditimbulkan kesadaran untuk belajar. Jadi tidak hanya dipandu, tidak hanya disuapin, tapi dia bisa mengamati. Dengan mengamati mereka mendapat pembelajaran untuk melakukan pekerjaan yang akan dia lakukan. Selanjutnya personal development training ini pelatihan, lebih ke pelatihan dari para karyawan itu. Jadi misalnya perusahaan kita mengadakan seminar tentang bagaimana cara mengelola ternak yang baik, bagaimana cara mengelola hasil buangan pabrik yang sesuai dengan standar, seperti itu. Jadi ini dikeluarkan oleh perusahaan. Dan memang untuk melakukan personal development training ini perusahaan mengeluarkan anggaran kasnya untuk melakukan personal development training ini. Selanjutnya masuk ke aspek legalitas. Nah, mengingat skala yang perusahaan yang kita bangun dan dampaknya pada orang serta perizinannya yang lumayan rumit untuk mengadakan usaha ini tuh, kita memilih untuk perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, karena dengan perseroan terbatas itu banyak privilege tersendiri apabila perusahaan itu berbentuk perseroan terbatas. Makanya kami memilih yang sesuai dengan apa yang memang dibutuhkan dalam pekerjaannya. Nah, ini ada prosedur perizinan. Nah, prosedur perizinan ini yang pertama ada pengajuan nama perseroan terbatas. Jadi kadang nama perusahaan itu menjadi salah satu aset dan nilai yang berharga. Maka dari itu kita harus memastikan ada nggak yang sudah sama dengan nama kita. Jangan sampai nanti perusahaan kita dituntut karena memiliki nama yang sama. Selanjutnya ada pembuatan SKDP. Selanjutnya pembuatan SKDP sendiri atau surat keterangan domisili perusahaan, dan ini diajukan ke kelurahan sesuai dengan alamat ya, alamat dari perusahaan kita, dengan menyertakan
pajak bumi dan bangunan, terus KTP dari para pendiri atau direktur itu sendiri, dan izin mendirikan bangunan. Ini pembuatan akta pendirian PT. Nah, ini di pembuatan akta ini diserahkan kepada notaris untuk mendapat persetujuan dari Menteri Kemenkumham. Dalam pembuatan akta pendirian PT ini diperhatikan ya kependudukan dari pemilik, terus keluarga negaraannya dan lain-lain. Selanjutnya ada pembuatan NPWP. Pembuatan NPWP ini diajukan ke kantor pelayanan pajak sesuai dengan domisili. Selanjutnya pembuatan anggaran dasar perseroan. Nah, ini berkas yang diperlukan itu diajukan kepada Menteri Kemenkumham lagi agar mendapat pengesahan sebagai badan hukum PT sesuai dengan UU PT atau Undang-Undang Perseroan Terbatas, dengan membawa bukti store ke bank senilai modal yang akan dipakai, terus akta pendirian, asli akta pendirian, dan bukti PNBP. Terus mengajukan SIUP. SIUP ini berfungsi untuk PT agar dapat menjalankan kegiatan usahanya, namun perlu untuk diperhatikan bahwa perusahaan patut membuat SIUP selama kegiatan usaha yang dijalankannya, termasuk dalam klarifikasi buku lapangan usaha. Terus bagaimana peraturan ini tertulis di Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang klasifikasi buku lapangan usaha Indonesia. Nah, pendaftaran SIUP diajukan kepada Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan Kota atau Kabupaten terkait sesuai dengan domisili PT itu tersebut. Selanjutnya, mengajukan tanda daftar perusahaan atau TDP. Nah, permohonan pendaftaran ini tuh diserahkan kepada Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah. Nah, selanjutnya yang terakhir ada berita acara Negara Republik Indonesia atau BNRI. Nah, setelah semua rangkaian dilakukan, perusahaan melakukan wajib daftar perusahaan dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kemenkumham, maka harus diumumkan. Nah, jadi ini diumumkan bahwa PT tersebut telah berdiri dan statusnya telah sempurna dan utuh sebagai perseroan terbatas, agar sah dan dalam menjalankan usahanya tidak ada gangguan dari pihak eksternal. Selanjutnya ada instansi terkait. Yang pertama itu ada Kementerian Pertanian dan Peternakan. Keterkaitan perusahaan ini dengan Kementerian Pertanian dan Peternakan adalah salah satu aspek penting dalam berjalannya proses bisnis perusahaan PT Sinar Nusantara Abadi. Dan sektor usaha yang dijalani oleh perusahaan ini sangatlah bergantung dengan regulasi dari pemerintah, khususnya bidang pertanian dan peternakan yang merupakan sumber penghasilan utama PT Sinar Nusantara Abadi. Selanjutnya ada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Nah, mengingat prosedur produksi PT Sinar Nusantara Abadi yang terdaur ulang atau recycle, jadi bahkan buangan dari hasil produksi itu diolah lagi untuk dijadikan sesuatu yang berguna atau dapat dijual lagi malah. Jadi maka dari itu, nah yang saya maksud tadi itu adalah energi berupa biogas. Maka Kementerian Energi ESDM itu memiliki keterkaitan yang juga tidak kalah penting dengan siklus yang dibangun oleh PT Nusantara Abadi berkaitan
erat dengan energi terbarukan yang nantinya dapat dioptimalkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai role model dalam implementasi energi terbarukan. Selanjutnya Kementerian Lingkungan Hidup, PT Sinar Nusantara Abadi menghasilkan sebuah luaran yang penting dalam ruang lingkungan, yakni menyelesaikan permasalahan sampah organik dengan siklus keberlanjutan recycle tadi dan mengaitkannya dengan energi terbarukan yaitu biogas. Oleh karena itu PT Sinar Nusantara Abadi berupaya untuk mencari dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup agar program besar ini dapat didukung dan dibantu oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait. Selanjutnya ada BIRU, yaitu biogas rumah. BIRU merupakan entitas yang terafiliasi dengan Kementerian ESDM. BIRU merupakan entitas usaha yang dipercaya mengembangkan sistem biogas untuk rumah-rumah atau industri di kalangan masyarakat. BIRU merupakan pihak ketiga yang akan membantu PT Sinar Nusantara Abadi membangun reaktor biogas dengan kapasitas produksi biogas mencapai 1.800 kW per hour dalam satu harinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, saya Muhammad Bintang Waluya dengan NIM akhir 213 akan menjelaskan aspek keuangan dari PT Sinar Nusantara Abadi. Next. Nah, pertama kita masuk ke sumber pembiayaan. Perkiraan sumber pembiayaan kita itu ada 3 jenis. Yang pertama itu dari dana pribadi, dana eksternal, dan saham. Untuk dana pribadi sendiri itu perkiraan kita sekitar 10 miliar. Dana eksternal sendiri itu 1,8 miliar dan saham 2,9 miliar. Nah, dana eksternal di sini itu termasuk seperti pinjaman bank, wesel, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan berbicara terkait biaya investasi. Di sini sudah diberikan chart terkait perkiraan biaya investasi. Dari 100%, 41,4%-nya itu bangunan, 14% mesin, 27% tanah, 16,5% kendaraan, dan 1,1% atau sisanya itu peralatan. Untuk nominalnya sendiri, terkait tanah itu sekitar 2,1 miliar, terus kendaraan itu sekitar 1,3 miliar, untuk peralatan sendiri itu yang 1,1% itu sekitar 86 juta, bangunan itu 3,2 miliar, dan mesin itu 1,1 miliar kurang lebih. Next, oke. Sekarang kita akan membahas terkait perkiraan modal kerja dari perusahaan ini. Karena perusahaan ini memproduksi dua jenis produk. Yang pertama itu ada telur ayam, dan yang kedua itu ada maggot. Untuk perkiraan modal kerjanya sendiri itu, untuk ayam itu sekitar 8,1 miliar, terus dan yang kedua itu untuk maggot itu sekitar 1,1 miliar. Sekarang kita akan membahas terkait harga pokok produksi dari ayam. Nah, untuk biaya bahan baku dari produk ayam ini sekitar 2,8 miliar, untuk biaya tenaga kerjanya itu 1,1 miliar, biaya overhead pabriknya itu 32 juta. Artinya, jumlah HPP dari produk ayam ini itu sekitar 3,1 miliar. Jika kita kerucutkan lagi, HPP per kilogram dari produk telur ayam ini hanya memakan 1.200 rupiah. Next. Oke, sekarang kita masuk ke dalam harga pokok produksi maggot. Untuk biaya bahan bakunya sekitar 19 juta, maaf. Dan yang selanjutnya itu biaya tenaga kerja sekitar 300 juta, biaya overhead pabriknya itu sekitar 10 juta. Nah, di sini kenapa biaya bahan bakunya cuma 19 juta sedangkan tenaga kerjanya itu 300 juta? Pertama, maggot itu makannya itu sampah organik dan kita bisa dapatkan sampah organik itu secara cuma-cuma. Itulah alasan utamanya kenapa biaya bahan baku dari maggot ini
sangat rendah. Sementara di balik biaya bahan bakunya yang rendah, Maggot ini memerlukan quality control setiap hari dengan detail. Oleh karena itu kita memakan banyak tenaga kerja di sini atau memakai prinsip padat karya. Oke. Untuk biaya overhead-nya itu tadi sekitar 10 juta dan jumlah HPP-nya itu 329 juta. Nah, jika kita kerucutkan seperti telur ayam yang sebelumnya, per kilogramnya itu Maggot hanya Rp915. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke perkiraan laporan laba rugi kita. Pertama kita akan membahas ayam. Nah, untuk pendapatannya sendiri itu, pendapatan usahanya itu sekitar 68 miliar. Nah, di sini itu ayam sendiri ini tuh kita bagi menjadi 2 jenis produk. Yang pertama itu 5 kg dan 15 kg. Selanjutnya, untuk laba brutonya itu sekitar 47 miliar. Pendapatan sebelum pajak itu atau EBIT-nya itu 43 miliar dan laba bersih setelah pajak itu 34 miliar. Nah, mungkin jika kita melihat laporan lengkapnya itu, kenapa seperti beban-bebannya tidak terlalu besar terkait terutama yang bersangkutan dengan listrik segala macam. Itu karena di perusahaan ini kita juga menerapkan konsep biogas di mana kita menghemat per harinya itu sekitar 2 juta rupiah. Itulah penyebab kenapa beban seperti listrik, air, dan sebagainya itu terbilang sangat rendah. Oke, mungkin itu dari ayam. Selanjutnya kita masuk ke Maggot. Nah, untuk Maggot sendiri, di sini pendapatan usaha kita itu 445 juta, laba brutonya 414 juta, pendapatan sebelum pajaknya itu 73 juta, dan laba bersih setelah pajaknya itu 57 juta. Nah, untuk pendapatannya sendiri ini kenapa terbilang rendah? Jika kita bandingkan dengan ayam, karena sebagian Maggot yang kita hasilkan itu akan kita gunakan sebagai pakan ayam. Nah, disitulah kenapa Maggot di sini pendapatannya itu bisa terbilang rendah jika kita compare, jika si Maggot ini kita compare dengan ayam. Mungkin itu alasan utamanya. Next. Ini sekarang di sini ada perkiraan laporan neraca kita dengan jumlah aktiva lancarnya itu sekitar 10 miliar, dengan kas yang dipegang perusahaan itu ada sekitar 1,3 miliar. Selanjutnya untuk aktiva tetapnya atau aset tetapnya itu sekitar ada 7,6 miliar dengan total aktiva 18 miliar. Selanjutnya kita masuk ke liabilitas dan ekuitas. Di sini ada jumlah utang lancarnya itu yang kita terapkan itu cuman wesel sekitar 490 juta dan utang banknya itu 1,5 miliar maaf. Yang artinya jumlah utangnya itu sekitar 2 miliar. Selanjutnya ada di ekuitas. Di ekuitas ini terdiri dari modal, jumlah saham, dan laba ditahan. Untuk modal sendiri seperti yang sudah disebutkan di awal itu sekitar 10 miliar dan jumlah sahamnya dari pendapatan saham kita itu sekitar 2,9 miliar dan laba ditahan itu 2,4 miliar. Mungkin laba ditahan dan saham di sini laba ditahannya terbilang besar ya. Kenapa? Karena ini masih perusahaan baru sehingga kita menetapkan untuk menahan laba atau pembagian dividen tersebut untuk terus mengembangkan perusahaan ini dulu sampai terbilang cukup dan terbilang cukup oke, sehingga kita akan memberikan laba tersebut. Artinya untuk total ekuitas dan liabilitasnya itu ada 18 miliar 141 juta. Artinya jika kita lihat dari total dari bagian kanan dan kiri atau aktiva pasifanya itu imbang. Tidak ada kecacatan dalam pencatatan akuntansinya. Next. Di sini kita masuk ke rasio keuangan. Rasio keuangan yang kita tetapkan itu di sini ada 4 jenis ya. Liquidity,
profitability, activity, dan solvability. Nah, di sini kita akan untuk current ratio atau rasio lancar itu sekitar 21,3, quick ratio-nya 11,4, cash ratio 2,4. Untuk profitability ratio-nya NPM atau net profit margin-nya itu 0,5, return on equity-nya 3,21, return on investment-nya itu 11,50, return on asset-nya itu ada 1,89. Nah, untuk activity ratio, perputaran piutangnya itu ada 3,74, perputaran persediaannya itu ada 14,26, perputaran aset tetapnya itu 18,8, dan perputaran total asetnya itu 3,81. Nah, dalam ratio solvability kita itu, kita tetapkan debt equity ratio dan debt to asset ratio. Di sini ada 0,11 dan 0,12. Next. Nah, untuk penetapan kriteria penilaian investasi kita ambil beberapa kriteria. Yang pertama NPV, terus ada payback period, dan analisis benefit cost, IRR, dan profitability index. Untuk kriteria kelayakannya itu, NPV itu positif, artinya jika nilai NPV-nya negatif, artinya tidak layak. Untuk payback period sendiri, di sini ada lebih kecil dari umur proyek, benefit cost-nya itu lebih besar dari 1 nilainya, terus IRR-nya di atas 12%, dan profitability index-nya itu di atas 1. Untuk hasil yang kita dapatkan dari perkiraan kriteria penilaian investasi ini, NPV-nya itu nilainya sekitar 37, 501, 194, 912. Dan di sini tidak terlihat ada bilangan negatif, artinya layak. Terus payback periodnya itu 5. Dan ini tuh lebih kecil dari umur proyek, jadi layak juga. Terus benefit cost-nya 3,1, itu layak lagi. IRR-nya 21,54, sementara kriteria kelayakannya itu 12%, artinya layak juga. Dan yang terakhir itu ada profitability index. Di sini profitability index kita itu 1,29, artinya layak karena di atas 1. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya terkait aspek AMDAL ini. Terima kasih untuk waktu dan tempat, dipersilahkan. Aspek yang akan dibahas selanjutnya yaitu mengenai aspek AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan yang mungkin muncul dari jalannya kegiatan peternakan milik PT Sinar Nusantara Abadi. Nah, PT Sinar Nusantara Abadi ini melakukan studi AMDAL yang bertujuan untuk yang pertama, yaitu mengidentifikasi jalannya rancangan berbagai aktivitas yang akan dilakukan. Yang kedua, memperhitungkan komponen lingkungan yang mungkin saja terdampak dari jalannya kegiatan. Nah, tujuan ini tuh sekaligus untuk merumuskan solusi bagi komponen lingkungan yang nantinya akan terdampak. Lalu tujuan selanjutnya yaitu mengetahui dan mengidentifikasi rona lingkungan awal. Dan tujuan yang terakhir yaitu merumuskan langkah lanjutan sebagai pemenuhan pengelolaan dan pemantauan pada lingkungan dengan menggunakan rencana pengelolaan lingkungan atau RKL. Nah, setelah mengetahui tujuan studi AMDAL, selanjutnya yaitu fungsi AMDAL yang terbagi menjadi 3 sesuai dengan penerima fungsi tersebut. Yang pertama yaitu bagi pemerintah. Nah, analisis AMDAL bagi pemerintah itu berguna untuk mencegah munculnya permasalahan terkait kerusakan ataupun pemborosan sumber daya alam pada lingkungan sekitar. Seperti yang kita ketahui, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga kekayaan alam ataupun sumber daya alam. Nah, maka dari itu pemerintah perlu mengetahui dampak yang mungkin muncul dari jalannya kegiatan peternakan milik PT Sinar Nusantara Abadi ini pada kekayaan alam lingkungan sekitar. Nah, sementara bagi penyelenggara ataupun PT Sinar Nusantara Abadi itu sendiri, studi AMDAL berguna untuk memberikan gambaran rencana kegiatan secara detail, gamblang, dan rinci. Nah, nantinya gambaran ini tuh dapat digunakan juga sebagai pemetaan risiko yang mungkin saja muncul pada jalannya kegiatan peternakan milik PT Sinar Nusantara Abadi. Fungsi yang ketiga yaitu bagi masyarakat. Fungsinya memberikan informasi untuk menghindari dampak negatif yang mungkin muncul serta menyiapkan skill yang sekiranya cocok. Jadi dengan studi AMDAL kan udah ketahuan gambaran detailnya. Jadi masyarakat dapat menyiapkan skill apa yang sekiranya cocok untuk dapat menjadi tenaga kerja di perusahaan tersebut. Gitu.
Nah, selanjutnya mengenai rona lingkungan sekitar. Di rona lingkungan ini kita terbagi menjadi 2 komponen, yaitu komponen geofisik dan kimia yang terbagi atas 4 komponen lainnya, dan komponen sosial. Yang pertama kita akan bahas yaitu komponen geofisik kimia, yang terbagi atas 4 komponen di bawahnya. Yang pertama, komponen geografis. Nah, PT Sinar Nusantara Abadi ini kan terletak pada Kecamatan Gunung Sindur. Kecamatan Gunung Sindur ini terletak di ujung sisi utara Kabupaten Bogor. Sehingga Kecamatan Gunung Sindur ini berbatasan secara langsung dengan Kota Tangerang Selatan pada sisi utara dan Kecamatan Parung pada sisi barat. Lalu Kecamatan Ciseeng pada sisi selatan dan Kota Depok pada sisi timur. Sedangkan untuk komponen geologi dan jenis tanah, wilayah Gunung Sindur ini memiliki jenis tanah latosol coklat dan latosol merah dan memiliki topografi permukaan darat yang relatif datar. Lalu pada komponen klimatologi, berdasarkan data BPS, Kecamatan Gunung Sindur ini memiliki curah hujan dengan kisaran 2.140 sampai 3.400 mm per tahunnya, sehingga termasuk dalam daerah dengan curah hujan yang tinggi. Kecamatan Gunung Sindur juga memiliki rata-rata suhu 27 derajat Celcius. Lalu pada komponen hidrologi, untuk kondisi air pada Kecamatan Gunung Sindur cukup baik karena sebagian besar berasal dari air tanah galian sumur dan aliran PDAM. Kualitas air pada Kecamatan Gunung Sindur juga belum tergolong golongan air yang tercemar. Lalu bergeser pada komponen rona lingkungan yang kedua, yaitu komponen sosial. Nah, berdasarkan pada data BPS Kabupaten Bogor, Kecamatan Gunung Sindur ini memiliki penduduk sebanyak 111.020 jiwa yang terbagi atas 56.465 orang laki-laki dan 54.555 perempuan. Dengan mata pencaharian mayoritas sebagai wira swasta, peternak, dan pengrajin tahu tempe. Nah, bahasan selanjutnya pada analisis AMDAL yaitu dampak besar dan penting yang mungkin muncul dari jalannya kegiatan milik PT Sinar Nusantara Abadi ini. Yang pertama yaitu menjadi sarang dari virus flu burung. Namun PT Sinar Nusantara Abadi ini menyiasatinya dengan rutin memberikan vaksin dan vitamin yang diperlukan hewan ternak demi menjaga kualitas dan kesehatan hewan ternak, juga sekaligus kenyamanan dan keamanan bersama. Dampak lainnya yaitu hilangnya pemasukan peternakan di lingkungan sekitar. Berikut paparan dari saya dan rekan-rekan kelompok 3, dan berdasarkan hasil pemaparan kami dapat disimpulkan bahwa PT Sinar Nusantara Abadi layak berdiri sebagai bisnis yang dapat diandalkan oleh pemilik karena keuntungan yang menjanjikan, terlebih pada pembahasan kriteria investasi juga menghasilkan hasil yang layak, dan juga produk yang ditawarkan tidak terpengaruh oleh tren atau yang lainnya. Usai sudah sesi paparan kami pada kesempatan kali ini, mohon maaf jika ada salah-salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.